Wakil pemimpin itu jelas sangat senang dengan perilaku Huo Yuhao. Ini jelas merupakan perkembangan yang sangat menyenangkan baginya. Fakta bahwa dia mampu menghancurkan lawannya di turnamen ini berarti bahwa Gereja Roh Kudus tidak perlu berselisih dengan faksi bangsawan dan militer, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, keberadaan seorang jenius super seperti Huo Yuhao yang menandai turunnya putra suci secara alami membuat Gereja Roh Kudus sangat gembira. Apakah kamu akhirnya percaya padaku sekarang? Suara Huo Yuhao terdengar lagi di benak Ye Gui. Ye Gui menggertakkan giginya. Percaya apa? Percaya tuan roh jahat-jahat seperti kamu? Huo Yuhao mendesah pelan. Bagaimana kamu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Jika aku benar-benar jahat, mengapa makhluk aku yang dipanggil tidak takut dengan elemen suci kamu? Jika aku benar-benar ingin melukaimu, apakah aku akan repot-repot mengobrol denganmu? Lihat. Ketika dia berbicara, pintu spektral yang sangat besar tiba-tiba tumbuh lebih besar. Didampingi oleh suara kuda yang dalam, para ksatria jangkung mulai berjalan ke panggung turnamen. Semua ksatria ini mengenakan baju besi abu-abu yang mematikan, dan memiliki bola api samar berwarna emas yang berdenyut di dalam helm mereka. Kuda-kuda perang yang mereka tunggangi hanya memiliki tulang, tetapi mereka berukuran sangat besar, dan meninggalkan jejak api keemasan di belakang mereka ketika mereka bergerak maju. Hanya 3 ksatria yang muncul, tetapi tekanan yang masing-masing dari mereka memancarkan jauh lebih besar daripada makhluk spektral yang sebelumnya muncul. Setelah 3 ksatria ini muncul, mereka segera naik ke 3 arah yang berbeda. Seolah-olah mereka telah menemukan tuan mereka, makhluk mayat hidup berpangkat rendah yang sebelumnya telah dipanggil mulai berkumpul di 3 arah ini juga. Segera setelah itu, mayat hidup menjadi semakin teratur di bawah komando 3 ksatria. Hasilnya, Ye Gui merasakan tekanan yang bahkan lebih besar. Sebagai pemilik jiwa bela diri malaikat, dia telah melakukan lebih banyak penelitian pada jiwa bela diri jahat daripada hampir semua orang. Secara alami, dia tahu makhluk apa itu. Ini adalah ksatria maut, makhluk mayat hidup yang secara alami berada di tingkat kekuasaan jiwa kaisar. Ye Gui tidak akan takut akan Death Knight tunggal. Setelah semua, menjadi seorang kaisar jiwa sendiri, dia percaya diri pada kemampuannya untuk memurnikan mereka menggunakan kemampuan malaikatnya. Namun, 3 Death Knight muncul sekaligus. Tidak hanya mereka sekuat jiwa kaisar, mereka bahkan bisa memerintahkan makhluk mayat hidup lainnya dari pintu spektral untuk membentuk pasukan sejati. Pada kenyataannya, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, jiwa bela diri unik yang ditinggalkan Electrolus tidak lebih lemah dari kekuatan gabungan 2 jiwa bela diri lainnya. Alasannya sangat sederhana. Demi plan spektral yang ditinggalkan Electrolus untuk dipanggil dengan mudah adalah satu, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan spiritualnya yang kuat. Di dunia dari mana Electrolus berasal, kekuatan spiritual adalah faktor utama yang menentukan kekuatan sihir, serta durasi penggunaannya. Saat menggunakan jiwa bela diri Necromancer yang unik, kekuatan sejatinya adalah pada tingkat sage jiwa. Selanjutnya, dia sekuat jiwa sage jahat, untuk boot. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa dia gunakan di tempat terbuka, tetapi yang bisa dia gunakan sebagai tangguh. Pada saat ini, bahkan tetua Xuan yang jauh tercengang, apalagi penonton yang memandang. Dia juga tidak dapat memahami bagaimana Huo Yuhao dapat menggunakan kemampuan Master Roh Jahat, yang tetap diisi dengan elemen cahaya. Ekspresi Ye Gui menjadi semakin jelek untuk dilihat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya berkurang dengan cepat ketika dia membunuh makhluk-makhluk spektral ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan dihancurkan oleh sejumlah besar makhluk spektral yang dia dapat dengan mudah kalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Lebih jauh lagi, ada pertanyaan yang terlintas dalam benaknya. Mengapa makhluk-makhluk spektral ini tidak takut pada jiwa bela diri suci aku? Tidak ada lagi makhluk mayat hidup yang muncul dari Spectral Door. Namun, bahkan yang tersisa di panggung meninggalkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. 3 ksatria kematian dengan dingin menatapnya saat mereka memerintahkan bawahan mereka. Selain itu, mereka kadang-kadang akan memadamkan lampu kematian untuk menghidupkan kembali makhluk mayat hidup yang sudah dia bunuh. Sepertinya dia telah memasuki siklus kematian dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Pada saat yang sama, mantra yang dalam yang penuh dengan aura misteri sekali lagi terdengar. Mantra ini datang langsung dari Spectral Door yang sangat besar, yang bergetar hebat pada saat ini. Sejumlah besar cahaya keemasan hijau mulai berkeliaran di sekitarnya, dan pintu spektral secara tak terduga mengembang lagi. Tidak baik. Ekspresi Ye Gui tiba-tiba berubah. Apakah dia akan menggunakan langkah yang lebih kuat? Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Dia akhirnya mulai menyesal mengungkapkan malaikatnya hari ini. Namun, penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum pergi. Jika bukan karena kemauannya yang sangat kuat, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan malaikatnya. Ye Gui dengan bangga mengangkat pedang panjang di tangannya, mengeluarkan peluit tajam saat dia melakukannya. Segera setelah itu, Seven Star Sword tiba-tiba terbakar. Pedang, yang sepenuhnya terbuat dari logam langka, tiba-tiba mulai meleleh karena kekuatan jiwa suci Ye Gui. Selain itu, cahaya emas suci yang dipancarkannya mulai berubah menjadi merah keemasan. Bola cahaya yang sangat besar muncul di belakangnya, dan sayap putihnya yang murni mulai mengembang. Namun, sepasang sayap baru ini tidak sepaktil yang sebelumnya. Sebaliknya, mereka terbuat dari cahaya. Meski begitu, makhluk mayat yang terbuat dari cahaya dipenuhi dengan ketakutan, sampai-sampai mereka gemetaran dengan sepatu bot mereka. Bahkan para ksatria kematian dibiarkan dalam kondisi yang sama, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk melawan. Cincin jiwa keenam hitam pekat Gai-Gai perlahan mulai naik di atasnya. Selama proses ini, cincin jiwanya mulai melepaskan cahaya kemerahan keemasan yang sama yang datang dari tubuhnya, sebelum perlahan-lahan menyatu dengannya. Longsword yang meleleh di tangannya dan cahaya yang datang dari tubuhnya membeku bersama, membentuk pedang besar sepanjang 3 meter. Rasanya seperti cahaya yang datang dari pedang emas kemerahan ini ingin menembus surga dan bumi itu sendiri. Ye Gui membuatnya bergerak. Dia mengambil langkah maju di udara dan berputar, menyebabkan pedang besar di tangannya menari-nari. Keempat sayap malaikat di belakangnya berkedip dengan cahaya, membuatnya tampak sangat cantik. Ini adalah keterampilan jiwa keenamnya, Angelic Dance. Dengan mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya, Ye Gui mampu dengan paksa membawa dirinya ke tingkat kekuatan dekat dengan tubuh sejati jiwa sage untuk waktu yang singkat. Pedang suci di tangannya telah berubah menjadi pedang matahari suci, dan setiap makhluk mayat hidup yang disentuhnya segera berubah menjadi debu. 3 ksatria kematian dengan cepat berkumpul dan menyerang tanpa takut ke arahnya. Namun, mereka bahkan tidak bisa bertahan 3 detik melawan Holy Sun Sword sebelum diuapkan oleh cahayanya yang menakutkan. Di bawah panggung, Douluo berjudul dari Gereja Roh Kudus mulai mengungkapkan ekspresi panik di wajah mereka. Jiwa bela diri jahat mereka sebenarnya mulai bergetar sedikit karena gadis muda ini, yang bahkan bukan sage jiwa. Tidak heran kalau malaikat itu dikenal sebagai musuh terbesar mereka. Ini terlalu kuat. Begitu dia membunuh Dead Knight terakhir, Ye Gui dengan keras mengalahkan keempat sayap di punggungnya. Sejumlah besar cahaya suci muncul dari tubuhnya, dan dengan tangan mencengkeram pedangnya, dia melompat ke udara. Cahaya merah keemasan dari pedangnya memenuhi langit, dan dia meluncurkan tebasan yang sangat kuat ke arah pintu cahaya yang sangat besar. Wajahnya yang lembut dipenuhi dengan tekad yang teguh. Pada saat yang tepat ini, cahaya dalam jarak 50 meter yang mengelilingi Ye Gui dan Spectral Door mulai berputar, menyebabkan semuanya menjadi buram. Tidak ada orang dari dunia luar yang bisa melihat apa yang sedang terjadi di atas panggung. Hanya Ye Gui yang bisa melihat, dengan keheranannya, bahwa sepasang mata emas besar telah muncul di dalam pintu spektral yang sangat besar. Tepat setelah itu, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menghantam dunia spiritualnya yang ulat. Tubuh mungilnya bergetar, langsung menghabiskan hampir setengah dari kekuatan yang terkandung dalam Angelic Dance-nya. Sosok emas berjalan mendekatinya. Sosok ini sangat elegan dan cantik tiada bandingnya, dan dipenuhi dengan cahaya yang tak terbatas. Tidak ada aura yang mematikan hadir pada sosok emas ini sama sekali. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar di belakangnya, dan tubuh emasnya yang murni tampaknya dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang tak terbatas. Selanjutnya, Ye Gui tiba-tiba merasakan aura suci yang datang darinya. Ini adalah aura suci yang agak mirip dengan miliknya, namun sangat tumpul dibandingkan dengan auranya. Dalam sekejap, sosok emas ini menabraknya. Aura Ye Gui langsung bubar. Pada saat itu, dia akhirnya percaya pada Huo Yuhao. Tidak ada apapun dari apa yang dikatakan Huo Yuhao sebelumnya yang berdampak padanya. Namun, mustahil bagi siapapun untuk memalsukan aura suci, apalagi seorang guru jiwa jahat. Bahkan jejak samar itu hanya bisa dihasilkan oleh orang yang sangat murni. Suara Huo Yuhao sekali lagi terdengar di kepalanya. Apakah kamu merasakannya? Iya. Baik. Keduanya berbincang untuk periode waktu yang sangat singkat. Tepat setelah itu, arena mengalami perubahan besar. Cahaya yang awalnya diputar di dalam arena tiba-tiba menjadi jelas. Rantai tebal yang tak terhitung jumlahnya melekat pada sabit tajam yang ditembakkan dari Spectral Door yang bergetar hebat. Di sisi lain, Ye Gui yang sebelumnya sangat kuat sekarang mengambang di udara.
Tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu yang mematikan, dan pupilnya telah tumpul. Punggungnya tidak lagi memiliki 4 sayap, tetapi 2. Rantai dan sabit tebal menembus tubuhnya, dengan kuat menguncinya di penjara rantai. Sepertinya dia benar-benar kehilangan jiwanya, dan darah segar yang menetes dari tubuhnya menguap ke dalam aliran udara hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, semua rantai tebal menarik kembali, menyeret tubuhnya ke pintu spektral yang sangat menakutkan. Pintu spektral akhirnya ditutup. Namun begitu ia menutup, sepertinya itu berubah menjadi mulut yang mengerikan dan menyeramkan yang mulai mengunyah dengan keras. Seluruh bidang benar-benar sunyi sekarang. Sejumlah besar orang merasa sangat ketakutan, dan mulai berkeringat. Sebuah celah muncul di udara, dan spektral door kemudian menghilang dengan tenang. Di tengah cahaya yang berkedip-kedip, sosok logam setinggi 2,5 meter itu sekali lagi muncul di panggung turnamen. Pada saat ini, panggung benar-benar sunyi. Sosok logam berdiri dengan bangga, tetapi semua orang yang memandangnya merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan aura menyeramkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menurunkan pandangan mereka saat mereka memandangnya, tidak berani menatap langsung ke wajahnya. Selain itu, murid dalam topengnya yang awalnya berkedip dengan cahaya keemasan yang pucat telah berubah menjadi merah darah. Apakah ada orang lain? Sebuah suara mengerikan terdengar dari topengnya. Suara ini menakutkan, sedingin es, dan berisi semacam tekanan yang bisa mengintimidasi jiwa seseorang. Seluruh bidang itu sunyi. Bahkan Ye Yulin, melayang di udara, merasakan wajahnya berkedut. Bahkan pada kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jejak ketakutan telah tumbuh di dalam hatinya terhadap pemuda yang tak terduga ini. Seorang guru jiwa jahat, dia sebenarnya adalah guru jiwa jahat yang sangat kuat. Kenapa seorang insinyur jiwa jenius seperti dia master jiwa jahat? Ye Yulin merasa sedih karena pergulatan batin di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa gereja Roh Kudus pasti tidak akan menyerah pada guru roh jahat seperti ini. Selain itu, dia tidak mau menerima guru roh jahat sebagai murid. Tiba-tiba, suara tepuk tangan naik. Huo Yuhao memandang ke arah sumber suara itu, dan apa yang dilihatnya adalah sepasang mata biru keabu-abuan yang dipenuhi dengan rasa keindahan dunia lain. Selain itu, pemilik sepasang mata ini adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus. Tepat setelah dia mulai bertepuk tangan, 4 tetua lainnya dari gereja Roh Kudus mulai bertepuk tangan bersamanya dengan semangat dan gairah. Kerumunan di arena sangat besar, dan hanya mereka berempat bertepuk tangan yang aneh, memang. Namun, ini membangkitkan kesadaran semua orang yang hadir. Dia telah menang. Tang Wu, yang mewakili aliansi Dusquater, telah memenangkan turnamen rekayasa jiwa elit Radiant City. Ye Yulin mendarat di panggung turnamen dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menjatuhkan jarum ilahi Sun Mon di langit untuk membasmi orang ini di depannya. Orang ini adalah seorang insinyur jiwa jenius dan master jiwa jahat jenius pada usia seperti itu. Apakah kekaisaran benar-benar dapat mengendalikannya di masa depan? Selain itu, seberapa besarkah gereja Roh Kudus akan berkembang di masa depan dengan seorang jenius seperti dia di generasi yang lebih muda? Namun, Ye Yulin tidak berani melakukannya di hadapan 5 jahat Title Douluo yang menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang diungkapkan Huo Yuhao ke berbagai pusat kekuatan adalah bakat. Namun, masih ada perbedaan besar antara dia dan para insinyur jiwa Title Douluo dan kelas 9 ini ketika berkuasa. Namun, ia dapat mengandalkan mentalitas massa dan penguasa jiwa jahat, bersama dengan 3 kekuatan bawah tanah, untuk mengendalikan seluruh situasi. Para penguasa jiwa jahat telah menjadi payung pelindungnya. Senyum acuh tak acuh mulai muncul di wajah di bawah topeng emas. Begitu banyak kejutan menyenangkan telah terjadi hari ini. Huo Yuhao sangat senang dengan penampilannya hari ini. Dia akhirnya merasa seolah-olah dia benar-benar memahami berbagai kemampuan yang dia miliki. Bagaimanapun, dia masih muda. Dia dalam hati berteriak pada dirinya sendiri, panggil aku Huo Yuhao yang selalu berubah. Tang Wu dari aliansi Dusquater menang. Tatapan rumit Ye Yulin akhirnya kembali normal saat dia dengan kaku mengumumkan hasil turnamen. Di sisi lain, seketika hasil ini diumumkan, Kamar Dagang Alto dan aliansi bersama, yang semula tidak senang, sekarang benar-benar diam. Tanpa disangka-sangka, tidak ada yang melompat untuk ikut serta dalam hasil turnamen.